Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Kahfi Wonoayu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya Allah akan membukakan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi ketika ada sebuah negara yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya akan terjadilah dalam sebuah negara itu malapetaka, bencana, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik mengenai urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah jamaah sekalian, besok sudah kita mulai berpuasa di bulan Ramadan, dan insyaallah nanti malam kita sudah memulai sholat tarawih.
yang besok kita mulai puasa Ramadan, yang informasi, maklumat atau pengumuman yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam mengarungi Ramadan jamaah sekalian, di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, di dalam bulan Ramadan tentunya ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Ada 3 hal yang harus kita hentikan. Dan 3 hal ini sangat maksimal ketika kita melatih, ketika kita mentarbiyah di bulan Ramadan. Apa 3 hal itu jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat, ada 3 sumber kerusakan yang ada pada diri manusia. Artinya jamaah sekalian, ketika hal ini merupakan sumber, bila mana seseorang itu melakukannya, yang rusak bukan dirinya saja, bisa juga yang rusak adalah keluarganya, bisa juga yang rusak adalah lingkungannya. Karena 3 hal ini yang kata Rasulullah sumber daripada kerusakan manusia itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa menekan, paling tidak mengontrol daripada ketiga hal ini jamaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan Tabrani ini. Yang pertama apa jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, hawa muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Ini jamaah sekalian, hawa muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan, atau nafsu amarah maksudnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya di dalam mahfudot itu dikatakan jamaah sekalian, al-insan hayawanun natik, al-insanu hayawanun natik. Sesungguhnya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ini jamaah sekalian, bahwasanya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya sudah dikesampingkan, yang muncul adalah hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya yang mendominasi seseorang itu, maka akan terjadilah kerusakan-kerusakan yang menyebar daripada seseorang itu. Makanya ada yang namanya perampokan, ada yang namanya begal, ada yang namanya pembunuhan, ada yang namanya tidak harmonisnya sesama saudara. Karena semua itu menuruti hawa nafsunya, mengesampingkan akal fikirannya. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya dikesampingkan, dia yang muncul adalah sifat kehewanannya. Bahkan boleh jadi melebihi daripada hewan tersebut, yang dalam Al-Quran disebutkan kal an'am balhum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat daripada binatang ternak itu sendiri. Ketika seseorang itu didominasi, dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh nafsu amarahnya, lalu meninggalkan akal fikirannya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, nafsu amarah itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Lalu yang kedua kata Rasulullah, sumber daripada kerusakan manusia itu adalah wasuhun muta'un,
wasuhun mutaqun. Kikir yang ditaati, kikir yang terus diingun terus. Kata orang Jawa, mewedit, mendit itu diingun terus. Ini jamaah sekalian. Lalu kita bertanya, kenapa seseorang itu kok terlalu kikir? Yang pertama jamaah sekalian, orang itu terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada dia. Oleh karena itu para sahabat, para salafus soleh senantiasa berdoa jamaah sekalian, ya Allah, letakkan harta di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ini jamaah sekalian doa para sahabat dan salafus soleh. Ya Allah, letakkan dunia harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Oleh karena itu banyak para sahabat yang kaya raya jamaah sekalian. Semisal Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya dari segi materi jamaah sekalian. Tapi hartanya itu untuk menyempurnakan agamanya dan tidak dimasukkan di dalam hatinya. Senantiasa tujuannya untuk menyempurnakan agamanya. Dan ini kalau kita contoh sangat baik sekali jamaah sekalian. Raih harta, raih dunia, tapi tujuan kita untuk menyempurnakan agama kita. Karena agama Islam ini ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji, ada yang namanya jihad. Mustahil bisa sempurna ketika tidak ditunjang dengan punya harta yang banyak. Tapi itu tadi jamaah sekalian, jangan terlalu dimasukkan di dalam hati dan tujuan kita untuk menyempurnakan agama kita. Lalu kenapa orang itu kikir jamaah sekalian? Karena orang itu belum memahami hakikat dunia ini. Hakikat dunia ini kata Al-Quran jamaah sekalian, lahun walaibun, hanya sendaguro saja, hanya sinetron saja. Itu jamaah sekalian. Apalagi kalau kita ilmiahkan, ketika seseorang mampu ke angkasa luar jamaah sekalian, melihat bumi itu hanya setitik debu di alam raya saja. Itulah hakikat dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, apa sumber daripada kerusakan manusia itu? Kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, yakni membanggakan dirinya sendiri, alias sombong. Kenapa jamaah sekalian orang itu sombong? Sombong itu karena orang itu tidak senang dengan nasihat orang lain, tidak senang dengan nasihat orang lain. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Lalu kenapa orang itu sombong jamaah sekalian? Karena orang itu merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian. Gara-gara orang sombong itu merasa paling baik dan merasa paling benar. Dan ini adalah warisan daripada iblis. Warisan dari iblis. Oleh karena itu ketika iblis dulu disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, dia membantah, ya Allah, mengapa saya disuruh sujud pada Adam, padahal saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tiga sumber kerusakan ini bisa kita hilangkan, atau bisa kita minimalisir, atau bisa kita kendalikan, atau kita bisa kontrol dengan tarbiyah di dalam bulan Ramadan, yakni hawa muttaba, senantiasa hawa nafsu yang diperturutkan.
Lalu yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang senantiasa dituruti terus. Lalu yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, yakni membanggakan diri sendiri. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.